Kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan kenapa orang suka beli motor bodong. Apakah memang sudah diperbolehkan di Indonesia ataukah sudah dilegalkan? Kita akan kupas selanjutnya di Reels Vlog. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai tentang isi videonya, nah kembali lagi, ini hanya suatu pendapat dan hanya bentuknya sharing aja, tanpa ada mau merugikan pihak manapun. Nah jadi kita akan bahas langsung aja alasan kenapa orang lebih suka beli motor bodong. Alasan yang pertama adalah lebih murah dari harga asli. Nah memang karena biasanya motor-motor, apalagi biasanya identiknya moge. Biasanya moge itu ada pajak barang mewah, sehingga pajak yang didapatkan dari pembelian moge biasanya menjadi harga normalnya bisa menjadi 3 kali lipat. Nah bayangkan kalau misalnya kalian beli motor yang harganya 100 juta, tiba-tiba karena memang ada biaya pajaknya harganya bisa jadi 300 juta. Otomatis yang ada malah lebih memilih motornya bodong dengan harga 100 juta jauh lebih murah, makanya rata-rata suka membeli motor yang bodong. Tapi apakah itu aman? Nah belum juga, belum tentu juga. Memang mungkin dari sisi harga murah oke. Tapi kembali lagi, kita membeli sesuatu barang, membeli suatu hobi, terutama otomotif ini adalah untuk bahagia, untuk senang. Tapi kalau misalnya dipakai untuk hari-hari, jalan hari-hari serba ketakutan karena memang melanggar hukum, nah kalian bisa jabarkan sendiri kira-kira kalian happy atau enggak dengan harga murah tersebut. Jawab sendiri brodi sekalian. Lanjut, yang kedua adalah mahal bayar pajak karena alasannya dipakai cuma Sabtu Minggu doang. Nah kembali lagi, sebenarnya motor ini adalah hobi, dimana kita membeli suatu motor ini untuk dipakai menyenangi hati kita, dipakai untuk refreshing karena sudah banyak beban pekerjaan, mumet misalnya dengan pekerjaan, untuk refreshing, untuk bertemu teman, hobi yang otomatis untuk menyenangkan diri kita. Tapi kalau gara-gara perkara pajak kalian beli motor bodong, nah bayangkan kalau misalnya kalian ngincer tiba-tiba murah, ngincer pajaknya, kalian pakai tiba-tiba karena memang itu melanggar hukum, ada razia, ditangkap ya karena memang tidak sesuai dengan keabsahan surat-suratnya, akhirnya motor kalian ditahan. Bayangkan dari segi untuk irit, untuk menahan bayar pajak, tapi kalian tidak happy gitu, tidak senang dalam menikmati refreshing kalian itu, yaitu hobi menjalankan motor, jadi serba ketakutan. Lanjut, yang ketiga adalah, nah biasanya kalau dari teman-teman pedagang untungnya gede, cuannya gede. Nah ada kisah teman saya pada saat di zaman pandemi, dia adalah suatu pedagang sukses ya memang identiknya jualannya motor bodong. Tapi ternyata pada saat karena memang melanggar aturan pada saat pandemi, alhasil karena memang biasanya kalau sudah ada LP ya dari teman, kan namanya kita hidup ini nggak semua orang suka sama kita, tiba-tiba ada yang ngelaporin dia karena memang semua motornya kosong, akhirnya ditangkap. Dan akhirnya semua unit-unitnya karena memang motornya bodong ludes. Alhasil yang tadinya menjualan moge memang untungnya besar, sampai terjadi akhirnya sampai jualan kerupuk. Nah kalian bayangin sendiri brodi sekalian, gara-gara mikirin cuan gede dan memang kalau bisa diperhatikan ini menyalahkan aturan, alhasil jadi hilang semua aset yang harusnya bisa digunakan untuk usaha. Jadi kembali lagi nih brodi sekalian, masih pengen pakai motor bodong. Nah lanjut, alasan yang keempat, aman kok biasanya. Kalau kita riding sama klub ini, sama klub ini, sama klub ini aman, tenang aja. Biasanya kalau misalnya memang aman, tapi apakah ketika kalian berkendara menggunakan motor kalian, biasanya Sunmori, Satmori, Night Ride, apakah selalu bersama dengan komunitas kalian? Tentu tidak. Terkadang ada momen dimana kalian riding dari rumah sampai suatu lokasi, biasanya tikung. Nah, apabila kalian berjalan mengendarai motor kalian itu dari rumah sampai ke tempat tikung sendirian dan tiba-tiba ada razia, karena kalian tahu
itu motor kalian tidak memenuhi standar, bodong dan lain-lain, yang ada tadinya kalian punya rencana tikung, alhasil nggak jadi ataupun puter balik. Dan apesnya yang terjadi adalah motor kalian bisa ditahan. Kalian itu main hobi, ya, mau bawa motor dan lain-lain, itu untuk mencari kesenangan, refreshing. Tapi kalau misalnya kalau motor ditahan gara-gara irit pengen beli motor bodong, kira-kira bahagia gak ya? Lanjut, yang terakhir adalah biasanya teman-teman sekalian adalah membeli motor moge karena mungkin itu motornya bodong lebih murah untuk bisa menaikkan status sosial. Sebenarnya nggak ada salahnya sih tentang mau beli motor apapun gitu, tapi di sini kita membahas tentang efeknya. Ya, jadi kalau kalian mau bergaya dan lain-lain, kan sekarang juga sebenarnya juga banyak juga jasa-jasa untuk sewa motor dan lebih aman gitu. Kalau kepentingannya hanya untuk menaikkan status sosial, kan tinggal sewa motor, kalian tinggal foto, cepret-cepret, status sosialnya naik dibandingkan harus beli. Nah, biasanya terakhir yang suka kelupaan itu adalah motor bodong ini, barang yang kalian beli ini biasanya kan pasti suatu ketika akan kalian jual. Nah, terkadang hanya memikirkan membelinya saja. Dan banyak juga cerita-cerita di mana pada saat menjual akhirnya terjebak karena memang itu sudah dilarang, tapi masih kalian beli dan akhirnya terjebak. Yang ada mungkin ada penangkapan yang sehingga barang yang tadinya kalian pengen cari untungnya malah hilang semuanya karena sudah dijadikan barang bukti. Nah, jadi kira-kira mungkin itu sharing-sharing ya, 5 hal yang sering digunakan buat kita semua kenapa lebih suka sama motor bodong, yang mungkin bisa sharing dengan momen ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, ini tidak ada untuk menjelekkan dari pihak manapun, tapi sifatnya sharing. Tapi gimana menurut brodi sekalian? Apakah setuju atau tidak? Tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Reels Vlog selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, and see you guys.